Katakanlah Allah itu esa, Allah itu tunggal. Sifat Allah itu beda dengan sifat manusia. Kalaulah seandainya sifat Allah ini sama dengan manusia, bukan Tuhan. apa bedanya? Ya. Maka Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau untuk ngeten Ustaz, siap-siaplah biji mata itu dicucuk sama besi panas tuh kan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, teman-teman sekalian, kembali di channel Sajali Sinaga. Oke, pada kesempatan malam ini seperti biasa kita ngobrol malam. Oke, teman-teman ya, seperti biasa kita masih santai minum kopi ya. Kopi hangat. Tadi sebenarnya mau ngobrol di atas ya kan. Cuman cuaca hujan. Udah gitu kilatnya hampir menyambar. Iya. Mak sempat kalau diteruskan jadi keren lah foto kami. Iya. Jadi abu. Oke ya teman-teman. Nah, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang akidah, yaitu tauhid. Masya Allah. At-tauhid. Yang membedakan, memisahkan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Oke. Dan kebetulan masih bersama Ustadz kita Unang, Ustadz Nanang. Nah, itu gelar tanpa ijazah. Gelar tanpa ijazah. Oke ya. Oke, seperti apa pembahasan tauhid dan pengertian tauhid itu apa? Macam-macam tauhid itu apa? Ya kan? Dan apa lawan tauhid? Apakah tauhid itu ada lawannya, yaitu syirik? Apakah syirik itu banyak jenisnya? Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, di sini akan kita kupas tuntas masalah tauhid versus syirik. Ya, judulnya keren. Tauhid versus syirik. Masya Allah. Oke, tafadhol Ustaz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya lah yang kita harapkan di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebenarnya Ustadz, pembahasan tauhid ini harus ada guru khusus gitu. Ya, betul sekali. Karena tauhid ini sangat sensitif biasanya. Namun apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan tema tauhid, saya akan menerangkannya tidak begitu gamblang karena keterbatasan ilmu. Maka saya akan kupas sepengetahuan saya selama hari ini ya. Iya. Sederhananya, tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai dalil, kita bisa buka Quran surah Al-Ikhlas. Ini surah yang paling populer dan mewakili sepertiga daripada Al-Quranul Karim, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Secara makna sama kita ketahui bahwa dasar tauhid itu ada di dalam Quran surah Al-Ikhlas tersebut. Surah yang ke-112. Bahwa Allah itu benar adanya
Dan Allah itu esa. Ya. Esa, tunggal berarti. Iya, kata ahad di situ kul huwallahu ahad itu artinya esa. Dan ahad itu bukan satu ya. Kalau satu nanti ada dua, ya kan? Ya. Itu nanti makanya Allah itu esa bukan satu, ya kan? ya. Sebenarnya Ustadz kalau kita pelajari dari segi lughah Arabiyah, ya. Kata ahad, kata al-ahad, kata wahid itu beda. Beda kan? Ya. Maknanya. Kalau ahad katanya maka mentok Ya. hanya satu. Satu. Tidak ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada bilangan lainnya. Ya, tapi Ya. kalau al-ahad Ada. itu bilangan berulang-ulang. Berulang-ulang, misal sebenarnya hari Minggu itu ahad atau al-ahad? Ahad ya. Biasa orang manggil hari Ahad. Hari ahad. Tapi kalau kita kaitkan dari segi bahasa harusnya al-ahad gitu. Al-Ahad ya. Karena dia berulang-ulang. Berulang-ulang ya kan. Kan artinya dalam sebulan itu bukan hanya satu kali hari ahad itu kan. Banyak. Tapi dalam Berulang-ulang. sebulan itu ada 4 pekan, berarti ada 4 kali ahad. Kali Ahad. Maka disebutlah dia seyogyanya al-ahad gitu. Ahad. Ya. Ini penafsiran saya yang cukup awam nih ya Ustaz ya. Kalau wahid beda lagi. Wahid beda. Nah, itu kan sebuah bilangan, hitungan ya. 1, kalau sudah ada 1 ada 2, 2 ada ketiga, 3, 4. Nah, inilah yang menarik Ustaz dari kata ahad ini. Ya. Secara makna memang ahad itu disebut esa. Kan gitu. Namun kalau kita kaitkan lagi dari segi bahasa Arabnya, ahad itu adalah sifatnya tunggal. Ya, tunggal. Satu-satunya. Ya, satu-satunya. Sekalipun kata Allah ya sebagai nama Tuhan kita, andai kata dikurangi 1 hurufnya, maka itu tidak mengurangi sifat aslinya. Kita akan kupas gitu ya. Nah, maka Ustadz, lazimnya kita menyebut kata ahad itu dikaitkan dengan makna esa. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu tunggal. Sifat Allah itu beda dengan sifat manusia. Manusia itu dilahirkan dan melahirkan. Ya. Namun sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak demikian. Kalaulah seandainya sifat Allah ini sama dengan manusia, Bukan Tuhan. apa bedanya? Makhluk juga. Makhluk juga. Iya. Maka istilah khaliq ya, khaliqa Pencipta. bahasa Arabnya, Pencipta. sang pencipta dengan kita manusia yang diciptakannya atau makhluk yang diciptakannya jelas beda secara sifat. Gitu Ustaz ya. Maka Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bahkan Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Bergantung. Iya. Bergantung dalam hal Kebutuhan ya. segala macam. Segala macam. Urusan kebutuhan. duniawi, urusan akhirat. Karena pada dasarnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita Ustadz ternyata. Iya. Kecuali semua itu atas izin Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mata Ustadz. Kalau saya tanya misalnya, mata itu yang sesungguhnya dapat melihat apanya? Mata yang dapat melihat apanya? Iya. Maksudnya? Ini kan mata fungsinya Melihat. untuk melihat. Ngeten. Tergantung kepada orangnya. Kira-kira orangnya itu memanfaatkan mata ini untuk apa gitu? Untuk melihat hal-hal yang Apakah yang baik atau yang buruk. malah penglihatan-penglihatan yang tidak
diridai Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk ngeten Ustaz, siap-siaplah biji mata itu dicucuk sama besi panas tuh kan. Nah. Ah, jadi mata ini sebenarnya sarana Ustadz untuk kita dapat melihat, sarana Melihat tanda-tanda kebesaran Allah ya. Subhanahu wa ta'ala. Mata ini adalah sebuah sarana. Namun sesungguhnya yang dapat melihat itu bukan pada sarananya, bukan pada bola mata kita, tapi sifatnya. Sifatnya itu ya. Ya. Ustadz hari ini pakai kacamata hitam. Ya. Bisa nggak melihat apa yang ada di sekitar Ustadz? Ya ini kain. Ya, artinya penuh dengan warna-warni ya. Iya, warna-warni. Warna-warni beraneka ragam macam bentuk benda ya. Serta warna. Tapi ketika Ustadz tutup Mata. Kelopak mata Ustadz. Iya. Coba tutup dulu. Gelap. Apakah Ustadz masih dapat melihat? Ya, hitam lah, ya kan? Ya, apakah Ustadz masih dapat melihat? Ya, bisa lah. Ya? Ya, bisa. Bisa. Apa yang Ustadz lihat di situ? Apa? Kegelapan. Hitam. Loh, itu kan penglihatan. Iya, gelap. Ya kan? Ustadz bisa bilang itu gelap karena apa? Mata tertutup ya. Karena Ustadz memang masih berfungsi sarana penglihatannya. Indra penglihatan tuh ya. Sama halnya telinga ini adalah sarana untuk mendengar. Dengar. Tapi ketika kita tutup telinga, Kak. coba Ustadz tutup telinga Ustadz. Apakah Ustadz masih dapat mendengar? Masih, tapi udah pelan lah. Yang kita dengar itu adalah Sifat. suara dengung. Dengung itu juga merupakan bunyi yang bisa didengar oleh telinga. Gitu Ustaz ya. Ya. Nah, secara singkat saya sampaikan Ustaz bahwa sesungguhnya tauhid ini ya, harus benar-benar kita fahami. Ya, kita fahami karena ini adalah dasar untuk kita berislam. Dasar betul. Syahadat tuh ya. Ya, termasuklah nanti pembahasannya kepada syahadat. Maka secara teori tauhid itu ada tauhid yang disebut sebagai rububiyah. Rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah ini ada 3 syaratnya. Ya. Tauhid ini kan artinya mengesahkan ya. Iya. Tapi dalam proses mengesahkan Allah ini Ada ada 3 syaratnya. Yang pertama, kita mengesahkan Allah lewat apa yang Allah ciptakan. Bagaimana caranya? Saya akan membuka satu dalil Al-Quran surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu sebaik-baik pencipta. Kita hari ini dikasih hidung, ya, dikasih kita mulut, dikasih kita telinga. Begitu rapi ciptaan Allah. Iya. Andai kata Ustadz, hari ini hidung Ustadz diciptakan Allah lewat batok kepala kita, atau tepatnya di atas kepala kita. Gimana itu hidung? Ukurannya Ustadz kalau hujan Masuk. bingung. Atau misalnya telinga Ustadz tepatnya di telapak kaki gitu. Enak. Bisa jadi kalau Allah itu memang berkehendak untuk itu. Nah, oleh sebab itu ini menjadi ibrah sebenarnya, pelajaran bagi kita untuk melihat akan kebesaran dan kekuasaan yang Allah miliki. Melihat ciptaan Allah. Iya. Kita bisa melihat bagaimana indahnya dunia ini ya, dengan bermacam ragam ciptaan Allah di langit atau di udara,
kita lihat ada burung yang berterbangan, di dalam tanah ada cacing, ya. Itu semua kebesaran Allah. Belum lagi tempat-tempat yang indah, ya. Ketika kita melihatnya, maka ucapkanlah kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi Masya Allah. Itu cara kita untuk mengesahkan Allah lewat apa yang Allah ciptakan. Dan itu semua terkait dengan kekuasaannya. Ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah yang Maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Itu kan berupa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa, sahabat channel Sajali Sinaga dimanapun Anda berada, udahlah, coba sama-sama kita belajar. Kalau urusan dunia ini Allah sudah mengaturnya, mengatur masing-masing. Iya, sudah Allah atur semua. Iya. Sebab apa? Rezeki itu nggak akan pernah ketukar, nggak akan tertukar, ya. Iya. Hari ini kita bekerja keras, banting tulang, ya, peras keringat, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebagai sarana untuk kita bisa bertahan hidup di dunia. Itu hal yang wajar, ya. Tapi bukan berarti semua itu menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintahnya. Mungkin sahabat-sahabat sekalian pernah mengalami, misal kita mau pergi gitu kan dengan angkot atau dengan abang beca misalnya. Kita berdiri di depan gang rumah. Kemudian datanglah abang beca menawarkan sewa gitu kan. Becak bu, becak pak, becak dek. Enggak, Pak bilang. Ya kan? Tahu-tahu naik tempat lain kan. Hilir budi becak itu begitu banyak Ustadz, ya. Becak pertama menawarkan, kita tolak. Becak kedua menawarkan, kita tolak. Becak ketiga menawarkan, kita tolak. Terakhir abang becak yang di belakang, bu becak, pak becak. Oh ya, berhenti dia. Itulah kalau memang rezeki itu sudah ada yang ngatur. Sudah ada yang ngatur, ya. Kenapa kok kita mempersulit diri gitu? Mempersulit, ya. Udah tahu ada kita mau naik becak nih, ada tawaran yang pertama, kenapa nggak kita stop? Giliran yang terakhir kita stop gitu kan? Nah, ini berarti rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi memang manusia itu disuruh atau diperintahkan untuk berikhtiar, tapi jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah. Gitu. Dari kesemuanya itu, Ustadz, maka secara rububiyah seperti apa yang saya sampaikan, pertama kita mengesahkan Allah lewat apa yang Allah ciptakan. Kemudian yang kedua lewat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di muka bumi ini. Dan yang ketiga lewat pengaturannya, syariatnya, ya. Pengaturan maksudnya, sebagai contoh, barangkali bumi ini berputar pada porosnya, dan bumi ini berputar searah jarum jam. Sama halnya ketika tawaf, ya kan? Nah, ternyata bumi ini juga melakukan tawaf gitu. Tapi tawafnya bumi ini kepada matahari. Nah, ini semua sejalan, Ustaz. Sejalan dengan apa yang Allah ciptakan. Tawaf berkeliling Ka'bah sampai 7 putaran. Keajaiban dunia ada 7 macam. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ya. Kemudian lapisan langit 7. Lapisan bumi 7. Ada apa dengan angka 7? Itu kita bahas nanti di lain kesempatan, karena saya ada bukunya, Ustaz, di rumah, ya. Keajaiban angka di dalam Al-Quran, Masya Allah.
Kalau kita baca itu Ustaz, Masya Allah. Kenapa tawaf 7 ya? Iya, luar biasa Ustaz. Luar biasa. Melempar jumrah 7. 7 kali. Iya kan? Iya. Nah, ada apa sebenarnya di angka 7? Nanti kita kupas Ustaz. Dan hari ada 7 ya hari? Ya, hari ada 7 ya. Hari ada 7. Ada banyak Ustaz sebenarnya kalau Banyak, kita ya. kupas ya terkait dengan angka 7. Oleh sebab itu pengaturan bumi ini tadi ada siang ada malam itu memang Allah itu sebaik-baik pengatur, sebaik-baik Iya. pencipta, dan Allah itu maha kuasa. Puasa. Kira-kira apalah yang kurang untuk membuktikan kalau Allah itu ada dari Iya, tiga unsur ini tadi? Apa yang kurang? Apalah yang kurang coba? Nggak ada lah. Kenapa ada siang ada malam, gitu kan? Siapa yang mengatur ini semua? Iya, apalah ta'qilun. Afala ta'qilun, bagi orang-orang yang berpikir pada Iya. akhirnya. Berpikirlah. Tapi kalau kita hanya menina-bobokkan pikiran kita Ustaz, Nina bobo lah. iya, menina-bobokkan pikiran itu Ya artinya udah. kita malas untuk memikirkan Malas. kebesaran Allah di atas Iya, muka kan? bumi ini. Maka timbullah nanti bahasa atau istilah kata mustahil, Mustahil. gitu kan? Kenapa? Tadi malas untuk kita berpikir. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ketika Allah mengatakan kun fayakun. Kun fayakun. Selesai Bu. Selesai. Selesai Pak. Selesai. Selesai saudara-saudaraku semua. Selesai. Kalau Allah berkehendak. Kita kan tinggal menunggu kehendak Allah aja nih Ustaz. Contoh macam kiamat. Kiamat. Iya kan? Entah kapan ya kan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas karena Allah Maha berkehendak Enggak. sebagaimana sifat wajib Allah, Ya. kita tunggulah Tunggu aja. ada saatnya. Gitu kan? Ini kan Allah lagi menguji. Ya. Bertobat nggak kamu? Betul. Kembali nggak padaku? Betul. Nah, setelah itu Ustadz, kita percepat sedikit tentang tauhid uluhiyah ini. Tadi rububiyah ya. Nah, Ya, sekarang tauhid penciptaan. uluhiyah. Ini cara mengesahkan Allah Dengan lewat ibadah. ibadah. Ya, seperti kita berdoa, Sholat. sholat, Betul termasuklah sekali. di dalamnya harapan sebuah cinta gitu ya. Nah, itu termasuklah di tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Tapi konsep ketuhanan ini Ustadz bisa kita gambarkan dalam satu solusi, dalam satu contoh gitu ya. Contoh. Kita bisa melihat dari angka. Ya, ini kaitannya dengan angka. Angka ya. Maka nanti kita dapat konsep ketuhanan tadi. Apa contohnya? Saya bertanya sama Ustadz nih. Angka 2 itu dari mana asalnya? Dari 1. 1 tambah 1. 1. 2. 3 itu dari mana asalnya? Dari 2. 2 tambah 1. 4 itu dari mana asalnya? Dari 3. 3 tambah 1. 1. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya dari mana asal angka 1 itu? Dari 0 nggak mungkin. Nggak ada. 0 tambah 1, ya 1 itu dari mana? Iya. Gitu. Nggak ada ya kan? Nggak ada. Kecuali kali. 0 Iya. kali 1. 0. 0 kali 1, 0. ya 1 itu dari mana? Iya. Kita kan mau memecahkan persoalan nih. Iya. Dari mana angka 1 itu? Dari mana lahir angka 1? Dari mana lahirnya angka 1 itu? Dari 0. 0 nggak ada. Taruhlah ada. 0 tambah 1 hasilnya Berapa? 1. 1. Oke. Yang 0 tambah 1-nya itu dari mana satunya? 1 dari mana ya kan? Ya, maksudnya begini pemirsa. Oh. 1 itulah ya, kita bisa anggap sebagai sebuah perumpamaan karena Allah tunggal ya. Iya. Allah itu tunggal 1. Itulah Allah. Itulah Allah. Adapun 2, 3, 4 dan seterusnya itulah ciptaan-ciptaannya. Jadi lahirnya angka 2 karena ada proses 1 tambah 1. 1 tambah. Lahirnya angka 3 karena proses 2 tambah 1. Jadi si 1 ini juga dilibatkan dalam hal ini. Siapa yang 1 ini? Allah Subhanahu Allah wa taala. Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tunggal, akhirnya Allah bisa menciptakan, melahirkan
Ya. Iya. Maksudnya melahirkan di sini bukan secara jasadiah ya, tapi sebuah ungkapan bahwa Allah itu bisa menciptakan seluruh makhluk apa yang dia kehendaki. Gitu. Iya. Ya. Nah, kemudian seperti yang saya katakan di awal bahwa nama Allah itu sangat luar biasa, Ustaz. 99. Itu Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ini maksudnya nama Allah. Ya. Ya. Allah dalam tulisan Arab, Ustaz. Alif lam lam ha gitu ya. Alif lam ha. Iya, alif lam lam ha. Seandainya kita kurangi huruf-hurufnya itu, Ustaz. Bukan Tuhan jadinya. Iya. Artinya tidak mengurangi sifat Allah itu sendiri. Sifatnya nggak berkurang. Coba kita hari ini ya, secara ilmiah membuka satu forum misalnya, nama Tuhan mana Ustadz yang ketika dikurangi huruf-hurufnya lantas tetap mengarah pada satu sifat yang sama? Ada? Nggak ada. Inilah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Kenapa? Dasarnya timbul nama Allah ini ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kau bilang Tuhanmu itu maha memelihara, maha mengampuni. Tapi punya enggak Tuhanmu itu nama?" Kalau kami Muhammad katanya kan. Banyak namanya. Nah, Tuhan kami maha pengampun, Tuhan kami maha pengasih sama seperti Tuhanmu. Tapi kami punya nama, katanya gitu kan. Nama Tuhan kami itu ada, katanya. Lata dan Uzza. Ya, Lata dan Uzza, ya kan? Kamu siapa Muhammad? Siapa? Maka turunlah firman Allah tadi. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Bahwa Allah sendiri yang menyampaikan, memberikan nama itu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang kafir yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasanya Ustaz, kita akan uji, ya kan, nama Allah dengan nama-nama Tuhan yang lain. Alif lam lam ha. Apa misalnya? Tandingan nama Tuhan apa misalnya? Sebagai apa namanya? Sebagai kajian ilmiah ini. Katakanlah dulu kita buat Lata. Ayo kita kurangi satu-satu. Ustadz yang merespon ya, maksudnya yang saya mengurangi, Ustadz yang meresponnya kira-kira jadi apa dia gitu ya, nama tersebut. Lata dengan Allah, kita hilangkan alifnya, sudah. Berarti Lata kita hilangkan A-nya, jadi apa Ustadz? La-nya dihilangkan. Lata, A-nya dihilangkan. Tadi kan alif lam lam ha, alifnya kita hilangkan dari kata Allah. Nah, Lata kita hilangkan A-nya yang di akhir, jadi apa? Lat. Apa lat itu? Lat itu apa? Lat asbes. Atau lat apa gitu. Berarti sudah mengurangi sifatnya. Ya. Lata itu kan sebenarnya nama Tuhan di awal. Ya, dihilangkan A-nya jadi lat. Berubah makna, berubah sifat. Iya, berubah ya. Tapi kalau Allah kita hilangkan alifnya, maka tetap mengacu pada sifat yang sama. Allah hilangkan alifnya, jadi lillahi ma fis samawati wal ardh. Lillah itu apa? Demi. Lillah. Demi Tuhan. Demi Allah. Allah juga Ustaz. Allah juga ya. Dah. Tadi lillah ya, dengan lat. Ya. Kita hilangkan lagi lamnya Ustaz. Jadi dua huruf. Ya, jadi dua huruf. Sama. Ya. Lahu ma fis samawati wal ardh. Lahu ma fis samawati wal ardh. Lahu itu siapa? Dialah Allah. Allah juga Ustaz. Coba tadi lat itu hilangkan T-nya.
jadi la. Lah. Berubah. Berubah makna, berubah sifat. Jadi tidak. Oke, kita uji lagi. Ah, Tinggal lahu, lamnya hilangkan lagi. jadi ha. Jadi ha ya. Ha. Huwallahul ladzi la ilaha illa. Jadi apa? Dialah juga. Dialah juga. Siapa dialah itu? Allah. Allah. Lat. Jadi la, hilangkan jadi L. Apa itu L? Jadi lampur. L. Lata tadi. Jadi L. Jadi L. Berubah makna, berubah sifat akibat dikurangi huruf. Dah. Tadi hilang huruf hanya. Ya. Alif hilang, lam hilang, lam hilang lagi, baru ha. Ha hilang. Ha hilang. Kita hilangkan lagi. Hilangkan. Enggak ada. Sesuatu yang enggak ada itu disebut apa? Hampa. Lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Satu. Kedua, Allah itu kan gaib. Tidak kelihatan. Iya. Iya kan? Oh iya. Allah itu gaib enggak? Gaib. Berarti mengacu kepada Allah juga. Allah juga. L-nya kita hilangkan. Udah nggak nampak Ustaz Tuhannya. Nah itulah Ustaz. Ada itu di dalam Quran surah Ali Imran ya. Tentang gaibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu Ustaz dalilnya? Ustaz kan hafal tuh Ali Imran. Yang mana? Huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Bukan Ali Imran ya. Lillahi ma fis samawati. Bukan. Apanya Ustaz? Ada itu. Saya pun lupa pangkalnya itu. Yang itu kan. Huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa wal malikul quddusus salam. Al-Hasyr. 3 ayat terakhir. Iyalah. Al-Hasyr ya, baru ingat saya. Ya kan? Nah, itu dalil tentang ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, kalaulah sudah diuji secara ilmiah seperti ini, lantas masihkah kita tidak percaya? Tidak beriman? Masihkah kita tidak beriman? Maka lawan daripada tauhid adalah kekafiran. Syirik. Kesyirikan. Ya, kesyirikan itu kan dekat dengan kekafiran. Betul nggak? Ya kan? Kafir ini Ustadz, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu dia syirik. Secara terang-terangan. Syirik besar. Ya. Secara terang-terangan Ustadz kan? Ya. Artinya dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalaupun dia akui Allah sebagai Tuhan, maka dia ada Tuhan yang lain. Syirik dekat dengan kekafiran. Syirik kecil apa contohnya? Lebih mementingkan dunia ini sehingga lupa urusan akhirat seperti pembahasan kita di awal. Ria termasuk syirik. Ria juga termasuk syirik. Kenapa? Mengharapkan pamrih dari orang lain. Itu syirik kecil. Syirik kecil. Yang kadang-kadang nggak bisa kita hindari selaku kadang nggak sadar buat itu. Nggak sadar. Padahal itu secara kasar dekat dengan kekafiran. Na'udzubillah. Demikian Ustadz. Iya. Ada pertanyaan Ustadz? Oke, jadi begini Ustadz ya, kadang banyak orang ya zaman dulu sampai zaman sekarang memang terus berkembang para pencari Tuhan, nah ya kan istilahnya. Udah ada nabi-nabi tapi tetap aja mereka belum yakin, ya kan. Jadi seandainya Ustadz ada yang bertanya, entah siapapun atau dimanapun ya kan, misalnya kita menemukan kasus seperti ini, oke lah, jadi Allah itu tidak dilahirkan. Lantas bagaimana Allah menciptakan dirinya sendiri? Nah, itu gimana tuh? Ada pertanyaan seperti itu, Ustaz. Kok dia bisa hidup sendiri? Iya. Ya kan? Ya kan ada sifat wajib tuh ya? Iya. Yang berdiri sendiri. Wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayan sama basar qalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Nah, kalau ada pertanyaan yang seperti itu Ustaz, ini terkait dengan tauhid memang, tapi lebih baiknya bertanyalah kepada yang memang ahlinya. Sebab apa? Ini bisa jalur ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ya, jalurnya ke ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullah, jujur saya bukan orang ahli di dalam ma'rifatullah untuk mengasah ini semua. Namun paling tidak Ustadz, ketika timbul sebuah pertanyaan, Allah itu memang berdiri sendiri. Ya, dia bisa menciptakan makhluknya. Tapi bagaimana dia menciptakan dirinya, gitu kan? Sama seperti angka 1 tadi Ustadz. Bisa nggak dipecahkan itu? Kalau bisa dipecahkan angka 1 itu, maka bisalah dipecahkan pertanyaan Ustadz tadi. Emang kalau dipikirkan bisa gila ya. Kalau yang kita kaji zatnya bisa jadi. Bisa gila. Itu Bisa tadi gila. kebanyakan orang kan salah tafsir ya kan. Karena gini Ustadz kan, kalau kita mau mengacu kepada itu, sebenarnya kita ini manusia diberi keterbatasan. Iya, akal kita terbatas ya. Nggak bisa melampaui. Allah punya tangan, kayak mana tangannya? Iya, nggak bisa. Ya kan? Jadi sama seperti pertanyaan tentang ruh misalnya. Ruh. Betul. Ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sampaikan wahai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusanku. Titik. Nabi sendiri ketika diberikan pertanyaan kepada orang yang dia tidak mampu menjawabnya, sudah dia kandaskan sampai di situ. Kandaskan situ ya kan? Artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang pandai-pandaian. Kalau memang kita bukan ahlinya di bidang itu. Tapi Nabi Muhammad itu kurang ahli apa coba di bidang agama? Dia nabi, utusan. Sempurna ilmunya. Tapi memang ada sesuatu Ustadz yang memang tidak bisa dijawab oleh Nabi karena memang Allah sudah membatasi itu aja. Itu dia. Oke ya teman-teman. Jadi sesuatu yang memang mustahil ya memang Allah yang mengetahuinya sendiri, ya kan? Singkat cerita Ustadz gini aja. Ketika kita beriman, mengakui Allah sebagai Tuhan, saya rasa dengan adanya sifat wujud Allah yang memang tidak bisa kita lihat. Namun perlu sekali lagi kita perhatikan, kita pahami bahwa sama halnya pada saat kita sholat untuk menghadirkan kehusyukan tadi, kata sebagian ulama, cobalah dimulai dari seolah-olah Allah melihat kamu sedang sholat. Biar khusyuk ya. Biar khusyuk. Betul sekali. Bagaimana cara kita melakukan itu? Pasti dengan keyakinan. Habis cerita. Iya teman-teman ya, itu memang Allah itu wujud. Lantas ada yang bertanya, kenapa nggak nampak begini? Teman-teman jangan salah. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah ya kan? Di Gunung Jibal, di Gunung Sur ya. Lantas, wahai Musa, kalau gunung itu sanggup menampung kehadiranku, maka kamu bisa melihatku. Nyatanya nggak bisa. Nabi Musa udah pingsan. Itu masih nurnya. Masih nurnya ya kan? Belum zatnya. Belum zatnya, Masya Allah. Nggak terbayang, merinding. nggak mungkin kita bisa melakukan itu ya. Nggak mungkin lah teman-teman ya. Kita manusia, kecuali Allah. Kita manusia biasa. Tingkat Nabi Musa aja. Tingkat Nabi yang paling keras. Nggak sanggup gitu ya. Perkasa Nabi Musa itu. Nggak sanggup ya Ustaz. Melihat nurnya saja. Melihat masih cahaya. Ya. Udah pecah gunungnya itu. Aduh, Masya Allah. Nggak bisa dibayangkan ya. Allahu
bab. Allahu Akbar. Akbar tuh nggak bisa kayak mana besar, nggak bisa kita tafsirkan Nggak ya. bisa kita tafsirkan. Ya itu tadi ya teman-teman sekalian. Nah jadi pembahasan tauhid kita mudah-mudahan menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita terus bertambah dan selalu kita mengharapkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian teman-teman pembahasan tauhid hari ini. Oh, satu lagi dalil Ustaz ya. Sorry Ya. ya. Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Baru ingat ujungnya. Baru ingat pangkalnya maksudnya. Artinya Nah, tafsir kan susah. Ente kan ahlinya. wal apa tadi? Wallahul ladzi Ya la Allah. la ilah. Tidak ada Tuhan, tidak ada Ada yang Tuhan, berhak. ya. La ilaha illa Tidak ada Tuhan selain Allah huwa alimul ghaibi. yang menciptakan yang goib. Itu dia. Terus Wasyahadati dan dan wasyahadati huwar rahmanur rahim. bersaksilah. Ini, ini tafsir suka hati nih Ustaz. Syahadat kan bersaksi ya. Betul. Tapi nggak bisa dia di Al-Qur'an ini Ustaz, Bahasa Arab lah. nggak bisa dia diartikan perkata dia. Nggak bisa. Karena dia menyimpulkan makna bukan kata gitu. Iya. Tapi ya asalnya dari kata juga. Dari kata gitu. juga. Oke. Udah tadi teman-teman. Close Ustaz, close. Durasi. Udah oper. Oke ya. Durasi. Teman-teman, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.